Hormat Pak dosen, Pak Salam. Agus Hermawan. Saya Awalul Khotibul Umam, mahasiswa dari mahasiswa PPG LPTK UIN Salatiga, akan mempresentasikan RPP yang sudah saya bikin sebagai tugas dari PPG. Untuk RPP yang saya ajukan untuk dipresentasikan adalah RPP yang ketiga yang saya bikin. RPP-nya tentang materinya, tentang infak dan sedekah dengan submateri Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Untuk KD-nya yaitu KD 3.2 menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Untuk KD 4-nya 4.2.1 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. KD 4.2.2 menyimpulkan keterkaitan isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan dan lisan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, serta pendekatan teknologikal, pedagogical content knowledge. Peserta didik diharapkan agar bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, serasikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah dengan penuh tanggung jawab, kemudian menyajikan kesimpulan keterkaitan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan fenomena tentang sosial tentang infak dan sedekah dalam bentuk lisan atau tulisan dengan percaya diri dan mempraktekkan hafalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan benar. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik dan tepat, teknologikal, pedagogikal, content knowledge dengan metode tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran seperti yang lainnya ada pendahuluan, yaitu ada orientasi, apresiasi, dan motivasi, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Seperti itu yang bisa saya presentasikan, Pak Agus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada 3. Oke. Sedangkan yang dipresentasikan ini adalah sama dengan yang PPC kemarin. Iya, betul, Pak. Pak Awal, Iya. materi yang disampaikan kepada peserta didik itu harus sama dengan tujuan pembelajaran. Iya. Artinya adalah bahwa di tujuan pembelajaran manakala peserta didik diharapkan bisa memahami akan konsep infak dan konsep sedekah. Peserta didik bisa membedakan antara infak dan sedekah. Misalnya begitu. Kenapa? Karena bisa saja yang dipahami oleh peserta didik itu antara infak dan sedekah adalah sama-sama pemberian dari A ke B. Tetapi infak itu terkooptasi kepada pemberian harta atau dalam bentuk uang. Sedangkan sedekah adalah lebih luas daripada itu, tidak hanya harta.
wa tabassumuka juga sedekah, kan begitu. Kalau saya lihat di apa namanya materi pokok adalah infak dan sedekah, surat Al-Baqarah ayat 261 itu tentang apa? Coba Tentang dibacakan. billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Ya, karena ini RPP-nya yang RPP ketiga ya. Iya, Pak. RPP pertama berarti tentang definisi infak dan sedekah. Iya, betul. Oh, berarti yang di sini bagaimana tujuan bahasa operasionalnya nanti dikonkretkan. Nah, pertanyaan saya, model pembelajaran sampean kan pakai PBL. Tunjukkan di bagian mana jenengan mempraktekkan PBL ini dalam pembahasan infak dan sedekah. Ketika nanti pada kegiatan inti nanti akan saya bagikan kelompok anak-anak jadi 4. Kemudian saya tampilkan video tentang fenomena kehidupan sosial. Terus nanti anak-anak akan dibantu. Contoh yang fenomena kehidupan sosial seperti apa? Contohnya ada 2 orang yang saya tunjukkan ke siswa yang sudah ada filenya, itu ada 2 orang pemuda yang sedang mencari kerja, kemudian yang satunya sifatnya kikir, yang satu dermawan. Kemudian yang kikir itu tidak mau menyumbang pada korban bencana alam, dan yang dermawan itu menyumbang. Setelah tidak lama kemudian si dermawan mendapat telepon panggilan pekerjaan, sementara si kikir itu tidak mendapat apa-apa, malah mendapat kesialan kayak gitu, Pak. Kemudian si siswa, Ya, itu kan karena itu tadi kan gambaran tentang hikmah, bagaimana tidak hanya sekedar mensucikan jiwa, tetapi infak sedekah itu adalah menumbuh suburkan, kan begitu? iya, Pak. Sampai berlipat ganda tadi. Iya. Nah, bagaimana jenengan mengukur lewat apa namanya evaluasi yang jenengan lakukan? Apakah sampean juga melakukan pretest post test? Iya, Pak, ada, Pak. Di bagian mana jenengan letakkan pretest dan post testnya di kegiatan pembelajaran sampean itu? Pretestnya di setelah kegiatan pembukaan, Pak. Biasanya sebelum masuk ke materi diadakan pretest 1 atau 2 pertanyaan. Ya, nanti dia karena secara eksplisit nggak tertera itu. Sampai nanti sampai tambahi itu. Ada pretest dan juga post test di bagian akhir. Pretest itu kan untuk apa namanya mencari tahu apakah peserta diri sudah punya pengalaman apa belum. Ada beberapa pertanyaan di lampiran itu berdasarkan ayat sebutkan arti dari, ya ini berarti menerjemahkan. Terus dari kisah tersebut hikmah infak apa saja, akan begitu. Iya. Kira-kira ini sudah bisa membidik dari tujuan pembelajaran apa belum? Bisa, Pak. Saya nggak akan mengejar terus. Saya kira cukup itu. Untuk sumber bacaan bisa ditambahi lagi, misalnya buku pendamping, buku tentang infak dan sedekah, atau LKS yang terkait dengan apa namanya mata pelajaran itu, gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup itu, Pak. Silahkan terus belajar agar lebih profesional lagi. Terima kasih Pak Agus atas saran dan Oke, kritik sami-sami. membangunnya. Semoga bermanfaat buat saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin. Waalaikumsalam. Ya, ini yang kedua, Pak. Silakan dibaca. Yang nomor 2, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Sadaqallahul azim. Ya, sekarang coba dituliskan surat Al-Falaq. Qul Al-Falaq, Pak. a'udzu birabbil falaq ya. Gitu. Sudah, Pak. Bisa ditunjukkan ke saya, Pak. Ya, agak dekat lagi. Agak ke atas biar kelihatan semua ya. Ya, cukup, Pak. Sudah selesai, Pak Awal bisa meninggalkan ruangan.